lagi ya kita ya di ibadah sore hari ini. Anak-anak udah siap? Wah, udah cantik-cantik, udah cakep-cakep. Udah siap ya? Kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus cinta pada saya. Aku jawab apa? Ku jawab ya, ya hebat. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ini pintar semua ya anak-anak ya. Iya, kita mau jawab panggilan Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita ambil sikap doa kita lipat tangan kita berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bertemu dengan anak-anak kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hati kami dan lindungi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hebat ya anak-anak ya. Iya, pintar-pintar semua. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, iya, kita siap ya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau dengarkan sama-sama ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Meskipun kita sekarang masih sekolah minggu online nih, dari rumah masing-masing ya. Nah, kita sebelum mendengarkan Mbak Budi cerita nih ya, kita baca Alkitab dulu yuk. Kita buka dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Mbak Budi bacain ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, itu tadi ya pembacaan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Nah, adik-adik pastinya udah dibaptis kan? Nah, Mbak Budi mau cerita dulu nih tentang Tuhan Yesus yang dibaptis waktu itu ya. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini ceritanya ya. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ya cerita tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus dibaptis dan kenapa kita dibaptis? Nah, tadi Mbak Budi mau jelasin dulu nih ya. Tadi kalau Tuhan Yesus dibaptis dengan cara ditenggelamkan ke air sungai ya, cuma sebentar. Soalnya kalau lama nanti nggak bisa nafas dong ya. Nah, kalau kita dibaptisnya dengan cara ditetesin air nih di kepala kita oleh Pak Pendeta ya pastinya ya. Seperti gambar yang ini nih ya. Nah, mungkin pastinya adik-adik udah ada yang ingat, ada yang lupa. Soalnya waktu itu masih kecil banget pastinya ya. Sebagian besar dari adik-adik dibaptisnya pas waktu masih bayi biasanya ya. Mbak Budi juga dibaptisnya waktu masih bayi. Tapi kenapa ya kita dibaptis dan kenapa Tuhan Yesus juga dibaptis? Nah, kalau Tuhan Yesus dibaptis karena sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan untuk penggenapan janji Allah, penggenapan yang sudah ditulis di dalam kitab suci. Nah, Tuhan Yesus juga dibaptis supaya orang-orang Kristen, semua pengikut Kristus juga dibaptis sama seperti Tuhan Yesus telah dibaptis ya. Karena pembaptisan itu adalah tanda bahwa kita dari yang dulunya buruk gitu ya menjadi lebih baik gitu ya. Tanda kita disucikan oleh Tuhan ya. Misalnya dulunya kita cengeng, tapi setelah dibaptis harusnya kita belajar untuk gak cengeng lagi. Terus misalnya dulu kita suka mencontek pas ujian, pas ulangan di sekolah. Tapi kita kan udah dibaptis oleh Tuhan Yesus ya. Kita udah dibaptis, udah disucikan. Jadinya gak boleh mencontek lagi ya, jangan mencontek lagi ya. Mendingan kita belajar biar bisa ulangan dengan baik, biar bisa jadi pintar ya. Terus misalnya kita dulunya suka marah-marah.
Nah, udah dibaptis oleh Tuhan Yesus, udah disucikan oleh Tuhan Yesus, jangan marah-marah lagi ya. Tapi kita mengasihi, seperti lagu yang ini nih, KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus itu ya. Terus misalnya kita suka buang sampah di sembarang tempat. Ini punya habis makan ciki atau makan merek nggak apa-apa ya, makan makanan ringan gitulah ya, makan apa yang ada bungkusnya gitu, terus buang aja di jalan, atau kalau nggak ngelihat sungainya kotor, mungkin sungai ini tempat sampah ya, udah buang aja sampahnya ke sungai. Nggak gitu juga ya, tapi kita harus buang sampahnya di tempat sampah. Adik-adik tahu kan tempat sampah kayak gimana? Nih gambarnya nih. Ini tempat sampah yang bener buat buang sampah ya. Terus selain itu nih, di masa sekarang nih lagi ada virus corona nih ya. Dulunya kita mungkin males nih cuci tangan pakai sabun, apalagi males banget. Tapi setelah Tuhan Yesus Pembaptis kita sudah mensucikan kita, dan kita juga udah dapat pengetahuan nih bahwa mencuci tangan dengan sabun itu baik nih, biar kita nggak menularkan virus-virus ke orang lain, ataupun kita juga nggak tertular virus ya, apalagi virus corona dan virus-virus yang lain lah kayak flu dan segala macem ya. Terus kalau batuk, kita dulu kan mungkin batuknya kemana-mana gitu ya. Sekarang nggak gitu lagi, tapi harus ditutup nih kayak gini, gitu ya, atau gitu, biar orang lain nggak tertular virus batuk kita ya. Oke, nah itu ya cerita Mbak Budi soal kita sudah dibaptiskan, kita berubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Adik-adik siap untuk menjadi lebih baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Ayo kita belajar bersama-sama, pasti adik-adik bisa ya. Dan jangan lupa nih, ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari sebentarnya Mbak Budi buka dulu ayat hafalannya dari mana? Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nih gini ayat hafalannya ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ya ayat hafalannya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dihafal ini adik-adik. Ya siapa tahu nanti Mbak Budi tanya kapan ya, kalau udah kebaktian bersama lagi di gereja, atau nanti menghafalkan ayat hafalan itu bukannya hal yang nggak berguna, pastinya berguna nanti biar adik-adik udah dewasa nanti masih inget nih ayat-ayat dari Tuhan Yesus, ayat-ayat dari Alkitab. Itu bagus banget, bisa mengubah adik-adik menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan. Terima kasih juga untuk cerita tentang pembaptisan. Tolonglah kami supaya kami bisa berubah menjadi pribadi kami yang dulunya nggak baik menjadi lebih baik. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, bisa mengabarkan bahwa anak-anak Tuhan itu seperti ini. Anak-anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Amin.